Terima kasih Anda masih di Dr. House Indonesia. Salah satu jenis bumbu atau rempah yang cukup sering digunakan oleh ibu-ibu kalau lagi masak adalah bawang putih. Bawang putih ini selain terkenal sebagai rempah-rempah untuk memberi wangi tersendiri buat masakan, ternyata dia memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan serta anti rematik. Ya, kemudian dia juga memiliki antibakteri alami. Untuk apa? Untuk mengurangi keluhan seperti infeksi tenggorokan, kayak rasa nyeri nelan gitu. Oh, bisa dengan cara bawang putih? Iya. Iya, cuman penyajian atau pengolahan nanti Dokter Resa ngasih tahu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan elastisitas pembuluh darah kita. Untuk apa? Elastisitas. Karena kalau pembuluh darah, pembuluh darah itu bisa kaku akibat gaya hidup nggak sehat, mengkonsumsi makanan tidak sehat, akhirnya muncul plak-plak-plak, kolesterol tinggi, pembuluh darah jadi kaku, aliran darah yang lewat tidak lancar. Elastisitas juga menurun, akhirnya bisa serangan jantung mendadak, stroke. Tuh ya. Kemudian juga kandungan vitamin C pada bawang putih ini bisa membantu menangkal radikal bebas. Jadi sebagai peningkatan daya tahan tubuh juga sebenarnya. Iya. Kalau tadi G takut kan kalau misalnya makan bawang putih terus akhirnya bau badan, sebenarnya nggak ada hubungannya sih G. Karena memang kalau dikaitkan, kalau kita konsumsi bawang, pasti suhu tubuh kita akan meningkat. Dan kita akan otomatis untuk mendinginkannya harus mengeluarkan keringat. Tapi kalau kita bisa menjaga kebersihan tubuh kita dengan baik, itu sebenarnya tidak bisa saling berakibat. Jadi nggak akan terpengaruh kalau kita makan bawang. Asal kebersihan tubuhnya terjaga dengan baik. Nah, untuk mendapatkan manfaat dari semua itu tadi yang sudah Dokter Rian sampaikan, ada salah satu cara untuk mengolahnya, jangan seperti yang kita selalu lakukan, yaitu gini, bener nggak? Bawang putih digoreng, bener Bu? Bawang goreng. Jadinya kayak bawang goreng itu ya? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan manfaat yang tadi itu jangan bentuknya seperti ini. Tapi ada salah satu tipsnya nih. Bersihkan dulu ya bawangnya dengan baik, kemudian dihancurkan. Dihancurkan dengan cara digeprek. Bismillah, ngerti nggak kok geprek? Geprek. Nah, geprek tuh orang bilang. Digencet ya, digencet. Tapi misalkan susah nih ya, dengan cara dipotong kecil-kecil. Sampai dia benar-benar hancur. Kemudian ini harus dibiarkan dulu ya selama beberapa menit, yaitu sampai 5 menit biasanya, agar proses enzimatisnya berlangsung dengan sempurna. Enzimatis itu apa tuh? Jadi ada suatu enzim yang muncul di sini ya. Nah, kalau sudah hancur seperti ini, dia akan makin banyak tuh, apalagi kandungan fitoestrogennya akhirnya makin banyak, jadi malah lebih bermanfaat. Dan setelah itu jangan terlalu lama digorengnya sampai gosong seperti ini. Jadi cukup sebentar saja, ditumis sebentar saja, kemudian kalau bisa kuat langsung dimakan seperti ini juga nggak apa-apa. Oh, kalau saya sih lebih sukanya tuh kalau buat sarapan, jadi roti campur ini sama meses. Serius? Pantasan dari segmen 1 lu udah kagak zizak. Ternyata banyak mengkonsumsi bawang putih. Oke, baiklah. Tepuk tangannya meriah buat G Pamungkas. Terima kasih 1 jam sudah menemani kami di Terima kasih Indonesia, sudah mengundang saya. Terima kasih ya. Dokter. Iya, itu tadi selama 1 jam yang lalu kita menemani Anda untuk mengisi beragam keperluan informasi kesehatan Anda dan bersama keluarga. Selain G Pamungkas, Dr. Indonesia hari ini dia akan meriah tanpa kedatangan tamu-tamu di belakang kita. Dari mana? SMK Bina Indah. Terima kasih Maruf, terima kasih Dara, saya Dr. Rian Tamrin. Dan saya Dr. Resa Bratasmoro. Dan saya G Pamungkas. Kami pamit, temukan selalu sehat sesungguhnya, di mana lagi kalau bukan di Dokter. Oh!